Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai yang merupakan kerajaan kembar. Kerajaan ini terletak di pesisir timur Laut Aceh. Kemunculan sebagai kerajaan Islam diperkirakan mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi sebagai hasil dari proses islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang-pedagang muslim sejak abad ke-7, ke-8, dan seterusnya. Bukti berdirinya kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-13 Masehi itu didukung oleh adanya nisan kubur terbuat dari granit asal Samudra Pasai. Dari nisan itu dapat diketahui bahwa raja pertama kerajaan itu meninggal pada bulan Ramadan tahun 696 Hijriah yang diperkirakan bertepatan dengan tahun 1297 Masehi. Malik Al-Saleh adalah raja pertama kerajaan Pasai. Malik Al-Saleh merupakan pendiri kerajaan tersebut. Hal itu diketahui melalui tradisi hikayat raja-raja Pasai, hikayat Melayu, dan juga hasil penelitian atas beberapa sumber yang dilakukan sarjana-sarjana barat. Yang kedua, Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar. Anas Mahmud berpendapat Kerajaan Aceh berdiri pada abad ke-15 Masehi di atas puing-puing Kerajaan Lamuri oleh Muzaffar Shah pada tahun 1465 Masehi sampai 1497 Masehi. Dialah yang membangun kota Aceh Darussalam. Menurut The Graph, Aceh menerima Islam dari Pasai yang kini menjadi bagian wilayah Aceh, dan pergantian nama diperkirakan terjadi mendekati pertengahan abad ke-14. Menurutnya, Kerajaan Aceh merupakan penyatuan dari dua kerajaan kecil, yaitu Lamuri dan Aceh Dar Al-Kamal. Ia juga berpendapat bahwa rajanya yang pertama adalah Ali Mughayat Shah. Peletak dasar kebesaran kerajaan Aceh adalah Sultan Alauddin Riayat Shah yang bergelar Al-Qohar. Dalam menghadapi bala tentara Portugis, ia menjalin hubungan persahabatan dengan kerajaan Utsmani di Turki dan negara-negara Islam yang lain di Indonesia. Dengan bantuan Turki Utsmani tersebut, Aceh dapat membangun angkatan perangnya dengan baik. Aceh ketika itu nampaknya mengakui kerajaan Turki Utsmani sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan kekhalifaan dalam Islam. Yang pertama, Demak. Nah, di bawah pimpinan Sunan Ampel Denta, Wali Songo bersepakat mengangkat Raden Patah menjadi raja pertama kerajaan Demak, yaitu kerajaan Islam pertama di Jawa. Raden Patah dalam menjalankan pemerintahannya, terutama dalam persoalan-persoalan agama, dibantu oleh para ulama, yaitu Wali Songo. Nah, Palembang dan Banjarmasin pun mengakui kekuasaan Demak. Sementara di daerah Jawa Tengah bagian selatan sekitar Gunung Merapi, Pengging dan Pajang berhasil dikuasai berkat pemuka Islam, yaitu Syekh Siti Jenar dan Sunan Tembayat. Kemudian di Pajang. Nah, usia kesultanan di Pajang ini tidak terlalu panjang. Kekuasaan dan kebesarannya diambil alih oleh Kerajaan Mataram. Sultan atau raja pertama kerajaan ini adalah Jaka Tingkir, yang dimana berasal dari Pengging di lereng Gunung Merapi. Nah, riwayat Kerajaan Pajang berakhir tahun 1618. Kerajaan Pajang waktu itu memberontak terhadap Mataram ketika itu di bawah Sultan Agung. Kemudian Pajang dihancurkan, rajanya pun melarikan diri ke Giri dan Surabaya. Kemudian di Mataram, Senopati dipandang sebagai Sultan Mataram pertama setelah Pangeran Benawa, anak Sultan Adiwijaya, menawarkan kekuasaan atas Pajang kepada Senopati. Senopati kemudian berkeinginan menguasai semua raja bawahan Pajang, tetapi ia tidak mendapat pengakuan dari para penguasa Jawa Timur sebagai pengganti Raja Demak dan kemudian Pajang. Kerajaan Banjar merupakan kelanjutan dari Kerajaan Daha yang beragama Hindu. Sultan Suryanullah atau Suryan Shah
yang dinobatkan sebagai raja pertama dalam kerajaan Islam Banjar. Ketika Suryanullah naik tahta, beberapa daerah sekitarnya sudah mengakui kekuasaannya. Sultan Suryanullah diganti oleh putra tertuanya yang bergelar Sultan Rahmatullah. Raja-raja Banjar berikutnya adalah Sultan Hidayatullah, putra Sultan Rahmatullah, dan marhum Panembahan yang dikenal dengan Musta'inullah. Kerajaan Kutai terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, yaitu di sekitar pertemuan Sungai Mahakam dengan anak sungainya. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua di Indonesia. Dulunya kerajaan ini bercorak Hindu karena letak kerajaan yang strategis, yakni berada di jalur perdagangan antara Cina dan India, sehingga menunjang ekonomi kerajaan dan menjadi pintu masuknya bagi agama Islam. Menurut Risalah Kutai, 2 orang penyebar Islam tiba di Kutai pada masa pemerintahan Raja Mahkota. Salah seorang di antaranya adalah Tuan Bandang yang dikenal sebagai Dato' Ri Bandang dari Makassar. Yang lainnya adalah Tuan Tanggung Parangan. Setelah pengislaman itu, Dato' Ri Bandang kembali ke Makassar, sementara Tuan Tunggang Pangarang tetap di Kutai. Melalui yang terakhir inilah Raja Mahkota tunduk kepada keimanan Islam. Setelah itu segera dibangun sebuah masjid dan pengajaran agama dapat dimulai. Yang pertama sekali mengganti pengajaran itu adalah Raja Mahkota sendiri, kemudian Pangeran, kemudian para menteri, panglima, dan bulu balang, dan akhirnya rakyat biasa. Peristiwa ini terjadi pada akhir abad ke-16. Pada abad ke-17, agama Islam mulai diterima dan dengan baik oleh kerajaan Kutai, Kartanegara, dan rakyat-rakyatnya.